Halo Arya, apa kabar? Katanya saya dengar Arya dapat tantangan nih dari Augie untuk main one on one ya. Nah ini nih Mas Heru mau titip pesen aja. Arya kan pernah jadi murid Mas Heru nih waktu di Esko di SMA 20. Augie itu pesaing Arya nih waktu SMA di Aloysius. Awas ya, jangan sampai kalah ini. Tapi gimana ya? Arya sekarang masih bisa main basket ya nih? Ragu-ragu saya ini, ya. Oke. Tapi yang pasti tetap jaga nama baik ya. Jaga nama baik. Ya, salam juga buat Augie ya. Tolong bikin Augie-nya ankle breaker nanti sekalian. Yang pasti mainkan tuh jurus pamungkas yang pernah diajarin dulu ya. Oke, good luck ya Arya ya. Ya, salam juga buat Augie. One on one ini adalah one on one edisi nostalgia. Apa urusannya? Tapi sekarang gue sama Arya Kurniawan. Arya, apa kabar ya? Baik. Apa ini baik. Oke. Gila lu. Udah tiap hari teleponan. Oke. Jadi lu tahu Arya ini sebagai seorang fotografer basket di IBL juga, FIBA juga. Aslinya anak basket, lihat jersinya. Gila, ini jersey lu berarti waktu lu main di tahun berapa? Ini tahun walaupun berapa gini, ya? sebenarnya orang ngeliat gini aja nih, Liga Nuvoco Batam aja tahun 90-an ya. Berarti udah tua ya? Ya udah, tahu. Tahun berapa ya? Berarti gue itu main tahun 2000 lah, masuk 2000. 2000 awal. 2000 awal, 2000. Enggak, sorry. 2000 PON dulu. Oke. PON yang di Surabaya. Nah, terus pulang dari selesai PON itu main di ya ini CSP, jadi 2001 lah ya. Iya, gila ya. Tapi lihat zaman dulu tuh Nike ya. Iya, makanya nggak ada punya. Ini jersey gue tinggal satu-satunya Ki. Iya, makanya jangan dikasih kalau mau dilelang. Jangan juga ya. Ya aku mau ngucapin terima kasih dulu ini. Jadi gue dikasih kartu sama Arya waktu kemarin kita bikin gerakan bersama Basket Indonesia lawan COVID-19. Ini waktu gua 1000 poin menyamakan diri bersama dengan Daniel Wenas, Difta Pratama. Menyamakan diri. Iya, kenapa sih yang? Kamu menyamakan aja kan? Iya, nyamain. Jadi gini, kenapa gua hari ini lu pakai jersey ini? Gua pakai jersey Aloysius. Orang bingung apa sih? Ini adalah jersey sekolah gua. Lu tahu kan berarti sekarang masih cukup, berarti gua tuh kurus ya? Enggak juga sih. Kita satu angkatan, nggak usah nanya angkatan berapa. Dan kita selalu ketemu di zaman sekolahnya, zaman gue di Aloysius, Arya ini di SMA 20. SMA Negeri 20 di Bandung. Jadi kita selalu ketemu, bahkan kita sering foto, tapi fotonya adalah foto sebelum pertandingan ya. Iya, jadi seperti kayak gini, lu di atas, gue di bawah. Gue di bawah. Foto gini, atau kebalikan, gue di atas, gue di bawah, nah, ya kan? Gitu. Jadi foto sebelum tanding. Kenapa? Karena Arya pemain inti, gue tetap pemain cadangan. Oke, siap ya? Oke, kita main siap. sampai 5. Ya. Karena kemarin terakhir gue main sampai 8. Ngos-ngosan. Hampir mati. Iya. Sama dong gue juga. Oke, Gi. Ya. Gila, Arya udah main dulu lagi. Gila, baru satu ini. Ya, lihat. Aduh. Aman ya? Gue taruh aja. Aduh, Gi. Sorry, Gi. Aduh. Arya Kurniawan, ya, gua kenal lu udah cukup lama. Kita sama-sama terlalu lama ya. Terlalu lama. Kita lulus di 97, 98 lu ya? Ya. Oh beda, lu 98 ya? Ya. Gua 97. Sama-sama di Bandung, kita sama-sama dulu ketemunya di pertandingan-pertandingan basket yang mungkin lu akan kaget denger kata Matahari Cup, Aduh, Unjani Cup,
ya kan? Yoi. Jadi nggak pernah dengar Ya. yang ada DBL, yang lain-lain enggak lah gitu. Nah, sekarang gue pengen tahu kegiatan lu sekarang apa aja nih selain sebagai seorang fotografer? Kegiatan sekarang? Sebenarnya kalau sekarang sih ya mungkin sejujurnya kalau kemarin dari awal emang udah kerjaan gue kan foto ya. Iya. Emang foto terus maupun itu ya kerja gue bukan foto basket aja, tapi maksudnya selalu di luar rumah, di luar lapangan gitu. Iya. Tapi ya sejak pandemi ini ya udah gue di rumah terus ya kan. Ya udah mungkin keuntungannya adalah gue baru ada anak kedua juga. Iya. Jadi gue lebih bisa sering sama mereka Iya. gitu kan gitu. Sama yang pertama ya udah intinya sih sebenarnya lebih main sama anak di rumah aja sih sebenarnya. Dan sekarang berarti lu boleh dikatakan full time untuk basket di IBL, foto basket di IBL. Iya. Dan FIBA sih hitungannya part time gitu ya. Kalau FIBA jadi sebenarnya gini, kemarin kan gue baru ngambil license-nya FIBA. Nah, Kalau misalnya disebutnya mungkin bisa dibilang ini, gue freelance-nya buat FIBA. Jadi gini, waktu gue ngambil license, Iya. itu belum dibilang kalau misalnya lu bakal Official photograph. enggak, udah officialnya FIBA. Iya. Nah, cuman tergantung dari ininya jenis apa namanya pertandingannya nih. Oke. Gitu. Jadi kalau misal karena masih baru ya mungkin tipe-tipe yang masih kayak ya masih yang jenis-jenis pertandingan yang masih biasa-biasa. Iya. Kalau misal buat kejuaraan dunianya, nah itu mereka bakal butuh proses lagi. betul proses, iya. Dan lu betul mengikuti proses itu. Yes. Apa Gi? Ya. Aduh. Sorry yang nonton, ini bukan gerak perlahan ya. Emang segini gerakannya Maksudnya maksudnya. ada slow motion. Injek kata sih. Aduh Gi. Aduh. Ya, suka basket berarti sebenarnya lu tuh dari kapan sih ya? Enggak, nah ini mungkin orang nggak banyak tahu juga nih. Jadi gue tuh baru mulai basket itu sebenarnya SMP. Iya. SMP kelas 1. Nah, dari situ gue langsung maksudnya dari SMP itu baru gue mulai suka dan udah akhirnya terus gue lanjut sampai gue main di Kobatama lah Iya. jaman. Nah, tapi sebelum gue main basket itu, gue itu adalah atlet bulu tangkis. Serius. Bener. Gue mulai dari SD kelas 2 kayaknya, 2 apa 3. Jangan-jangan ikut Mutiara, enggak? Bukan. Gue namanya ada SGS di Soekarno Hatta. Oh, tahu SGS. Iya. Ya. Kalau gua Mutiara tuh nggak apa Parahyangan Plaza. Iya. Jadi gue pertama kali gue ikut basket itu di sekolah dan langsung gue jatuh cinta sama SMP 2. SMP 2. Terus SMA-nya SMA 20 baru. Oke, dari situ lu mulailah. Baru mulai, iya. Oke, sedikit aja lu cerita bahwa dari SMA terus ikutan klub, akhirnya lu bisa nyampe ke Kobatama, terus main itu berarti ngelewatin apa ikutan PON? Iya. Tapi kalau mungkin dari zaman berarti apa ya SMA ya, berarti gue Porda dulu. Porda itu, terus dari Porda ya biasalah turnamen-turnamen di Bandung, terus seleksi buat PON, Iya. ya kan? Nah masuk PON, nah jadi waktu seleksi di PON itu dulu lo tau juga pasti kan, Iya. seleksi PON kalau di Bandung pas angkatan gue itu dimasukin ke Siliwangi Bandung. Iya. Itu jadi istilahnya apa namanya ya, buat latihan pengalaman kali Iya. kan. Siliwangi masuk ke Batama juga kan gitu. Iya. Nah jadi gue masuk di Siliwangi. Jadi lu masuk Siliwangi tuh di saat lu sebenarnya masih SMA ya. Gila ya, lu masih SMA. Iya. Screen. Ngadep sana. Nah, situ. Bagus, Dok. Siap lah. Angkat dulu deh. Berarti orang yang berjasa di basket buat lu siapa? Kalau bisa, ya udah pastilah kedua orang tua. Sebenarnya, nah Pasti. itu orang tua sebenarnya juga waktu yang bilang tadi atlet bulu tangkis sebenarnya sempat marah juga sama gue bilang, ya maksud wah udah dibiayain dari awal sampai udah segini. Gue raket bulu tangkis ada 12. Iya. Terus akhirnya gue pindah basket itu orang tua kayaknya mau kesel, cuman akhirnya ya mungkin sayang anak kali ya. Pasti, iya. Udah itu, nah yang kedua sih yang pasti pelatih gue SMP Adalah? Pak Karsa. Oh, Pak Karsa. Pak Karsa ya, dia juga pelatih di Esko juga sih Iya. gitu. Ya maksudnya dia menurut gua salah satu pelatih fundamental yang maksudnya menurut gua zaman dulu tuh pelatih fundamental jarang banget gitu. Nah. Jadi ini mungkin salah satunya ngelatih fundamental menurut gua sabar dan akhirnya ya semua menurut gua angkatan gua ya Pak Karsa itu sempat Siliwangi juga nggak ya? Nggak ya? ngebantu doang Iya. ya. Jadi Pak Karsa. Pak Karsa. Iya.
Oke. Arya. Pemain favorit Indonesia zaman dulu dan zaman sekarang karena kita tinggal di zaman itu, hidup di zaman itu. Satu, Muhammad Rifki. Yes. Kedua, Ali Budimansyah. Oke. Nah ini kenapa Ali Budimansyah? Gue ya mungkin ya lu tau lah Ali Budimansyah maksudnya terkenal dengan Jordannya Indonesia zaman itu. Dan gue bisa akhirnya waktu gue steam sama dia, gue tuh kayak wah gila, gue bisa steam sama Ali Budimansyah gitu. Nah tapi yang ngebuat gue lebih wow lagi, jadi waktu saat gue di Bali Jeff itu kan kita satu match semua bareng kan. Itu nggak tahu gimana Budi punya rekaman Budi zaman All Star Asia. Itu kita semua satu tim nonton itu. Kalau pemain kalau zaman sekarang pemain Indonesia yang menurut lu itu Prastawa sih. Kalau pemain NBA zaman dulu lu gila Jordan. Oh udah ya. Oke. Udah pasti Jordan lah ya. Jordan. Ya kan. Sekarang ya karena gue pernah di SF, jadi gue modalkan Stephen Curry lah. Kayak Ya. ini kayak Nah, sekarang transisi bisa akhirnya jadi foto, apa yang membuat lu jadi akhirnya lebih senang jadi fotografer basket malah? Mungkin kalau foto ya karena mungkin gampang gini, setelah gue jadi pemain gitu kan, nah terus gue emang taunya sekarang berkecimpung di dalam apa ya, foto ya. Iya. Ya mungkin buat gue di basket ini jadinya buat gue mungkin gampang kali ya gitu. Dalam arti gampang tuh gini sebenarnya, bukan apa-apa. Karena ya gue udah pernah main, jadi gue tahu apa tuh namanya kayak kalau lagi di lapangan tuh seperti apa. Gitu. Coach lagi marah-marah gimana, orang lagi nervous itu gimana gitu. Nah jadi mungkin di situ gua menggunakan ini gua apa ya istilahnya, chance gua yang gua udah sering gua main ini, jadi gua tahu di mana poin-poin. Oh gua mesti ngambil angle di sebelah sini. Pengalaman lu basket membuat lu jadi ya. lebih mudah dan lebih nyaman dalam menjalankan tugas sebagai fotografer ya. Betul. Ya. Oke. Oke lagi. Sekarang pertanyaan dari Instagram. Oke. Andra Dwi Putra. Ini teman kita juga ya. Aduh. Gue udah tahu lo mau nanya ini. Mau kita tolong tanyain dong, kok bisa dipanggil Arya Jipang dulu waktu di Bali Jeff? Kenapa sih? Kiat-kiatnya dong. Bagaimana menaklukkan hati wanita oriental? Istrinya oriental juga lah. Oke, coba. Gua juga nggak tahu ya. Gua dipanggil Arya Jipang gitu. Kenapa jujur gua nggak tahu. Oh iya nggak. Awalnya gini. Itu ternyata nama Arya Jipang itu ternyata ada namanya gitu. Tadi di Bandung juga ada namanya. Arya Jipang. Berarti kita googling sama-sama deh Arya Jipang apa ya? Nah, terus tapi kalau kata anak-anak, karena enak aja dipanggilnya Arya Jipang gitu. Jadi cuman karena gitu. Iya. Tapi ya udah gua rookie ya. Gua terima aja lah. Iya. Kalau rookie dulu gitu ya. Oke. Nah, terus yang tadi belum jawab ya? Apa? Oh, satu lagi ya. Gimana cara untuk mendapatkan cewek oriental? Ini penting loh. Banyak orang enggak lah, sebenarnya itu kalau gua sih maksudnya gini, kalau sebagai orang sebenarnya baik aja lah sama semua orang gitu kan gitu. Masa baik sama semua orang sama baik sama semua cewek. Ya semua cewek lah. Maksudnya kan baik sama semua orang gitu kan. Kayak gua kok. Iya. Bojo gitu. Nah, kan? Oke. Ya itu mah rezeki lu aja ya. Iya, aduh. Iya, alhamdulillah. Ya bersyukur lah jadi anak lu cantik. Sekarang kita saatnya untuk halftime show. Di halftime show ini adalah shoot or truth, jadi free throw. Kalau lu nggak masuk, gua memberikan pertanyaan, jawab dengan jujur di depan istri tercinta. Oh, siap. Tapi sekarang shoot or truth-nya sambil muka belagu challenge ya, jadi habis. Oke. Sekarang lu ada di komunitas fotografer basket lah. Siapa fotografer yang menurut lu paling ngerasa lu nggak suka aja? Gini aja, pokoknya dia fotografer buat klub aja. Iya. Oke. Menurut gua banyak omong sih. Iya. Terlalu banyak omong aja. Karena buat kita kalau lu ngerjain sesuatu, ya mendingan dia terlalu no action talk only. Ya, betul. Itu dia. Benar. NATO. Free throw itu sudah biasa. Aduh. Siap.
Gue mau nanya itu ya, lu tahu Rocky kan? Rocky Padilla ya. Kenapa lu nggak pernah ajak dia one on one? Gini, Rocky Padilla kita teman kenal sama-sama sebagai influencer basket atau dia nyebutnya jurnalis basket gitu ya. Cuman gue gini, gue juga tahu dia, ya kan, maksudnya dia lebih muda dari kita, jadi gue tahu dia sempat main, terus gue lihat dia suka sharing, gue suka nonton YouTube dia, dia pernah dia pernah main di Filipina, pernah mau masuk UPH, jadi feeling gue, anjir nih jago nih, gitu. Jadi menurut gue, Lu takut jadinya? agak takut gue. Agak. Wah, bagus. Wah, gila Dogi. ini dari Abo, dari Abastok, pemain Indonesia yang paling fotogenik. Brandon. Oke, Brandon Jawato ya. Iya. Lu bisa lihat ya, dia mau gaya gitu aja. Iya. Ya tengah-tengah aja. Bener. Iya, makanya gue bilang ini orang Enaknya enak jadi dia ya. Kuat gak? Terakhir dari Fabiola Putri. Kalau dilihat-lihat kan deket banget sama Kak Hari. Ini kayak istri kedua lu. Setelah Audrey, Hari sama-sama Ri. Iya. Ya mungkin kalau gue dekat sama Ari, gue ngerasa kalau sama Ari kan gini ya, gue udah kerja bareng di IBL sama Ari ya kan, Iya. gitu dari awal gitu. Dan maksudnya buat gue Ari ya udah lebih kayak ke adik gue sendiri lah, Iya. gitu. Nah, Teman sharing juga. ya temen sharing ya, kita tiap ke kota satu hotel ya kan, Iya. satu kamar ya udah pastilah Ari curhat ke gue. Iya, bukan lo yang curhat bukan ke dia. iya bukan gitu. Kelihatan lah dia sih banyak Iya. curhat. Oke, tapi gue sih jujur berharap konten fotografer so tau terus Iya. berjalan. Amin, dengan amin. berbagai macam Iya. mungkin pertanyaan-pertanyaan soal fotografi, sama ada basketnya juga, pertanyaan dan lain-lain. Ya, ya sebenarnya nih ini juga buat menjelaskan juga lah ya Iya. sedikit ya, buat kita bikin gue sama Ari bikin konten YouTube fotografer soto ini sebenarnya kita segini aja karena kan ini emang pas banget momennya, ini kan lagi pandemi awalnya kan, nggak Iya. bisa kemana-mana gitu. Jadi kita sebenarnya cuma mau sharing sama pengen berbagi dan buat orang tuh happy aja karena kita di konten ini nggak serius-serius sama juga Iya. gitu, sama kayak lu gitu. Iya, Jadi, iya. maksud gue pengen orang ya buat Fun aja lah Iya. gitu. Jadi tapi sekalian ada informasinya. Ada informasinya. Itu sih. Wow. Oh. Iya. Makasih. Sekarang pertanyaan cepat. Oke. Ayam goreng atau ayam bakar? Ayam goreng. Lu kenapa sih gila banget sama ayam goreng? Kenapa? Emang gue dari zaman gue, maksudnya gue udah mulai udah tahu, maksudnya gue suka makan gitu ya. Ya. Itu dari SD lah. Ayam goreng itu tuh udah makanan favorit gue. Bandung atau Jakarta? Kalau buat kerja di Jakarta, Iya. kalau buat kayak nyantai tinggal Iya. di Bandung. Sama banget, parah. Kerja untuk foto basket atau lu di hari yang sama ngerayain ultah anak lu? Mungkin anak gue. Kalau kayaknya kalau udah bagian keluarga karena Iya. banyak contoh dan segala macem, gue ngerasa kayaknya kalau buat anak ya lu mesti bela-belain lah. Iya, gitu. betul ya. Ganti kamera apa ganti popok anak lu? Ganti kamera lah. Udah lu jalanin dua-duanya. Akhirnya lu lebih memilih main basket atau jadi fotografer basket? Ya kalau sekarang jadi fotografer lah. Har, pilihannya apa Har? Nah, lu sini aja Har, biar lu sini. Har. Masuk. Ini ada Hari. Foto basket atau foto selain basket, Bang? Ruth? Gua, lu langsung jawab. Gua nggak mau. Nggak bisa. Itu karena nggak bisa. Itu nggak bisa. Jujur aja. Iya. Kalau basket udah passion gua, ya Iya. kan? Itu udah pasti. Jadi sebenarnya kalau misalnya lu udah nggak ada perbandingan yang sama, gua udah pasti foto basket. Oke. Yang dulu siapapun, ya Aloysius, yang gak make gue jadi pemain inti, nyesel lu lihat gue sekarang. Ini kita masuk ke segmen berikutnya. Gue cuma pengen nyebut satu kata, satu nama, atau satu brand atau apa, lo bisa ceritain tentang itu. Oke. Nikon. Kamera pertama gua. Betul ya? Betul.
Kamera pertama lu. Yes. Setelah itu akhirnya lu pindah ke Canon. Oke. Puccini dan Pinetti. Oh, tempat gua kerja waktu gua di Amrik. Itu restoran Itali. Restoran Itali, iya. Jadi waktu itu sebenarnya waktu gua di Amrik itu gua kerja di restoran. Itu hampir berapa ya? Hampir selama gua di sana ya gua kerja di sana. Jadi 6 tahun. Mereka artinya apa buat lu? Oh. Kylie dan Kyra. Hai sayang. Hai Papa, semoga Papa sehat selalu. Thank you Papa, kadonya. We wish you happiness ya sayang. We love you. Dadah dong. Dadah. Buat Kylie sama Kyra, ntar kalau udah gede ya, tau kan berarti papanya ganteng ya kan, gitu. Jadi mungkin kalau misalnya udah liat papa bisa tahu kalau misalnya ya papa kerja keras buat kalian ya kan, gitu. Terus udah pasti yang mudah-mudahan papa bisa buat bangga buat kalian berdua gitu, sama bisa ngeliat, maksudnya jangan take it for granted gitu, kerja keras ya. Buat menjadi orang yang sebenarnya bukan orang lebih tinggi tapi menjadi orang aja yang baik gitu. Ya, satu lagi ya, gua kalau inget lu adalah sebenarnya satu orang lagi sebenarnya adalah Jordan punya Pippen, Carmelon punya John Stockton, sedangkan Arya punya Aditya Tutke. Gua nggak tahu dia kemana, tapi buat Arya, pertama kali saya ngelihat hasil karyanya itu sangat bagus sekali. 2014 saya kasih dia handphone, salah satu brand asal Jepang, dan dia fotoin semuanya apa yang dilihat. Hasilnya bagus sekali dan menakjubkan, bikin semua orang bertanya ini siapa yang foto, padahal dari handphone, dari kamera handphone doang, yang bukan kamera SLR atau mirrorless dia. Ini Arya Kurniawan. Saya cuma bilang, Arya, tekuni bidang ini, jangan pernah lelah, ya kan? Terus berkarya, terus menghasilkan karya-karya yang bikin semua orang kasih like dan jempol di sosial media. Sukses selalu buat Arya beserta dengan keluarga. Terima kasih. gila ya. Thank you Tutke. Ini sahabat lu dari dulu. Amin. Ya. Dan Adit pun sempat main di Siliwangi. Iya, Siliwangi juga. Iya, Siliwangi barengan sama gua, sama Pon juga. Iya. Berarti boleh next, berarti gua akan lawan lu, Dit. Ajak basket lagi ya. Yes. Sana kameranya sana. Thank you banget ya udah mampir Thank you, ke sini. thank you. Kita udah sharing-sharing. Habis ya, thank you banget. Yang pasti ada olahraganya, ngobrolin basket, ngobrolin fotografi, ngobrolin keluarga juga. Yes. Karena tahu dari zaman SMA sampai sekarang punya keluarga, anak 2, cewek, berarti masih 1 lagi cowok. Ya. Iya. Oke. Iya. Terus lanjut. Iya, sekolah mahal. Iya, sekolah mahal. Oke ya. Gue mau ngucapin terima kasih. Ini tanda apresiasi gue sama lo. Ini ada Kosaki One on One. Terima kasih. Thank you banget Ki. Thank you Ada banget. shoe spray dari Umbre Thank you, Sup. dan juga One on One. Terima Thank kasih. you juga. Thank you. Nah, ini yang semua datang ke sini. Wah, ini dia nih yang gue tunggu-tunggu nih. Ini pasti dapat masker dulu. Oh, iya. Masker One on One. Wah, asik. Nomor Tambah 16 lagi, Arya. asik. Yes. Ada nomornya, jadi kalau ada yang pakai kan. Oh, jadi punya gua. Iya. Iya, benar. Sama jersey nomor 16 Arya. Thank you. Thank you ya. Thank you banget ya. Thank you banget. Oke. Aduh. Oke, kalau Ya. ini gua nggak akan gua tebus lagi. Nggak Ini akan. buat lu Ki, ya kan? Serius. Gua Nggak, gini, Ki, yang ini nggak bakal lu tebus, tapi besok bonnya datang. Wah, sama aja dong bayar. Iya, oke. enggak lah, gua Nggak, nggak nggak, segitunya. nggak. Nanti teman ya kan. Iya, iya benar-benar. Thank Oke, you banget, jadi ini kan, ini sebenarnya ini ya lu bisa tahu lah ya, ini Iya. frame foto ya kan. Iya. Cuman pertanyaannya fotonya foto apa nih, ya kan gitu. Jadi belum tentu foto gua juga. Ini gua nggak ada takut nih. Enggak. Oke. Ini gua pilih foto Ogi, cuma maksudnya gue cari dari kemarin gue pilih yang mana yang bagus ya. Iya. Nah, cuman pas gue liat ini kayaknya, wah ini maksudnya momen yang berharga banget. Iya. Kenapa? Kita lihat ya. Ntar gue jelasin kenapa. Kalau emang udah tahu, bagus. Gua kayak Enzo ya, kalau Enzo suka gini. Lagi, lihat dulu dong. Close your eyes. Lihat dulu. Lu bilang kan close your eyes. Close your eyes. Open your eyes. eyes. Keren.
Wah, gila. Lihat, inilah. Taruh. Iya. Oke, gue tanya nih, Iya. kenapa gue pilih foto ini? Karena gue bilang tadi momennya kan ya. Momennya, iya. Ya, kenapa? Momen ini kenapa? Setahu gua lagi jadi MC Iya. waktu itu. Nah, tapi ya maksudnya gue tetap ngambil foto ini. Oh, Gue pilih foto ini maksudnya. karena sebenarnya hasilnya nggak masuk ya? Hah? Bener nggak? Iya, masuk, Oh, masuk ya? masuk. Cuman kenapa? Ogi jarang-jarang bisa ngehang kayak begini, lihat aja. Oh, iya sih. Ya kan? Iya. Gitu pas lihat, wah ini Ya, jarang-jarang lu lihat Ogi. dong, sepatunya ada lambangnya, lihat. Iya, sampai kamu ngejauhnya. Wah, gila Ogi bisa Iya gitu. sih, ini gila sih. Serius ya, thank you banget. Yes, sama-sama Gi. Thank you banget, gua bakal simpan. Sama satu lagi yang spesial. Iya. Ada yang punya tanda tangan gua sekarang. Oh iya, ini serem juga nih. Ini serem nih tanda tangannya nih. Ya, thank you banget ya. Oke, Oke, sama-sama, gua Gi. selalu pengen nanya sih, buat lu kalau ada teman-teman yang seneng basket, kita tahu pasti support Iya. di olahraga basket, mau coba di profesional dan lain-lain. Oke, tapi buat orang yang mau berkarir di fotografi, buat lu pesan-pesannya apa? Ini pun gua tanya juga waktu itu ke Hari juga. Kalau berkarir sebagai fotografi apa nih Gi? Maksudnya fotografi Apapun. apapun Iya. ya. Kalau ya mungkin buat semuanya kali ya. Kalau emang orang udah mau berkarir di fotografi, semua jenis mungkin ya, nggak Iya. bukan fotografi ya, semua mesti appreciate dulu. Maksudnya apa, misalnya kayak gua fotografer, Iya. appreciate tuh hasil sebuah foto sama prosesnya gitu. Oke. Nah jadi maksudnya ntar setelah mereka tahu itu seperti apa, jadi maksudnya mereka juga nggak akan nyuri-nyuri step kayak wah gue Iya. pengen langsung di atas gitu, Iya. karena itu prosesnya itu buat menuju yang istilahnya ntar buat menjadi lebih baik. Lu aja menjalani proses itu. Artinya gini, kita lihat ya. Jadi buat lu semua yang baru memulai setahun 2 tahun, ya lu coba lewatin prosesnya, lu lewatin gagalnya, lewatin ditolaknya. Bahkan gue denger kayak lu kalau ikutan satu event apapun, lu harus lewat surat izin. Yes. Kalau lu nggak diizinin ya jangan dipaksa. Ya, Tapi betul. lu tetap harus mencoba untuk memasukkan itu, coba lagi, dan lu membuktikan kalau mereka mungkin dengan hasil Karya. Iya. fotonya, betul Iya, ya? betul. Oke, ikuti proses, atau kalau kata bahasa Inggrisnya adalah trust the process. Process, Asik. yes. Oke, ya Betul. thank you banget, sukses. Oke, thank you Gi ya. Oke, see you man. Thank you, see you ya. Dadah. Menurut gua sekarang tuh kalau lu mau lu dapat foto, ya kan? Orang itu minta, gitu, Iya. ya kan? Kita udah kayak kita editin, dan Iya. itu enak banget. Minta dong gitu Iya, kan? tinggal Ya, download lagi. Iya, bahkan kita kasih tuh tanpa di mention lagi. Oke. Itu sih gue juga kesel banget. Cuman nggak apa, jadi kayak gini kita tahu, walaupun lu pernah ada yang kayak gitu, tapi dengan kita mengedukasi orang kayak gini, jadi orang makin tahu etika dalam menggunakan foto. Betul. Apalagi kalau untuk urusan komersil. Kalau urusan komersil nggak bisa lu cuma minta aja, Nah, lu ya. bayar. Oke, yuk. Woi, cakep Gi.